to pagi-pagi seru. Pasti seru. Back again with us. Selamat hari Senin pemirsa. Selamat hari Senin guys. Hari Senin udah ngeliat yang cantik-cantik tapi kamu palsu. Cantik bukan buat aku dong. Ini perempuan cantik tapi palsu gak nih? Asli dong. Udah diuji Pak. Asli dong. Terus tadi juga ada, aduh muncrat lagi aku. 4 berita Bu Yunik. Ada teror, ada musibah banjir, terus yang paling miris mah yang penemuan bayi Pak. Iya Pak, bingung banget masa ditaruhnya di tote bag kayak gitu. Nggak ngerti Miris deh. banget. Makanya teman-teman yang belum siap untuk mempunyai momongan, jangan dulu punya momongan daripada dibuang. Iya, Ya kan? hati-hati. Iya harus bisa. Jaga-jaga aja Pak. Up. Jangan terlalu dekat makanya Pak. Ya udah jauhan lagi deh. Tapi Tapi banjirnya juga semoga cepat surut ya. Iya amin. Amin, Dan- amin Pak, amin Pak. Dan untuk evakuasinya juga berjalan lancar. Tapi by the way, Iya apa nih? aku ada teman-teman aku Teman-teman kamu ya pasti hebat dan istimewa. yang bukan teman-teman biasa. Wow. Kalau tadi kan perempuan, laki-laki jadi perempuan kan? Heeh. Nah kalau ini benar-benar perempuan, tapi memang pada bagus aja badannya. Oke, maksudnya bagus kayak gimana Pak? Yaudah Gimana, kenapa Pak? dulu? Makanya. Ada bunga-bunganya bagaimana? Enggak. Bagus Pak. Sebelum datang, Ah. kita lihat dulu video yang satu ini nih. Oke, Pak. Let's go lihat videonya. Pemirsa, pagi-pagi seru. Dunia binaraga yang dulu identik dilakukan oleh pria dengan otot besar dan maskulinitas, kini dipercaya dengan hadirnya para perempuan yang mematahkan stigma. Adalah Novi Trisna, Ima, Claudia Mere, dan Chaya Keswani. Mereka merupakan sosok binaragawan perempuan dengan paras yang cantik, namun tubuh yang terukir berotot. Pemirsa, penasaran dong tentunya dengan keempat sosok perempuan yang menghadirkan definisi baru tentang keanggunan dan kekuatan. Yuk kita ikuti perbincangannya di Pagi-Pagi Seru yang selalu seru. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget, keren banget. Ada Novi Tresna, ada Claudia, dan ada Chaya. Cayang. Ayo, bukan sayang. Oh, bukan Cayang. Kita duduk dong. Let's Kita go, bakal kita silakan. sarapan Oke. kakak-kakak Tanya-tanya sambil sekalian. sarapan. Menunya sehat ya? Iya dong, Menunya sehat makanya. dong. Biar gak malu sama kakak-kakaknya. Badannya bagus banget. Bang Mai, bener nggak badannya bagus kan? Bagus Pak. Lebih bagusan ini daripada Bang Mai. Eits, belum nih buka nih Pak. Jangan Oh, kalau dibuka berantakan. Kelihatan berantakan, trauma lagi kita yang gini. Ini tapi dari tadi kan kelihatannya badannya keren banget gitu ya. Kita juga laki-laki daripada minder nih. Oh kamu minder? Minder sih aku. Nah, Itu oke gimana sih awal? Jangan, ntar jangan terlalu minder, nanti jatuh. Jangan dong, mundur kalau mundur itu. Gimana itu awal mulanya kok pada bagus gini badannya? Iya. Awalnya hobi. Yes. Hobinya apa maksudnya? Hobi ke gym, pengen sehat aja, pengen tone aja. Pas pada waktu itu, jadi tone kan kita pikirnya ya kenceng-kenceng aja, nggak berotot banget. So awal-awalnya mulai dari sana, pengen tight aja. Tapi ke depannya, angkat bebannya kok kurang challenging ya, lebih naik lagi, akhirnya lebih membangun otot. Nah, tapi kan sekarang ini kan jarang ya ada yang mau badannya tuh berotot kayak gitu kan. Itu kan identiknya sama laki-laki sama Shayna. Bahkan Shayna aja yang laki-laki belum ada berotot. Aku berotot, ini kalau dibuka berotot. Yaudah, Boleh dong, boleh dong. Aku mau tahu dong Kak, maksudnya kenapa bisa ada keinginan mau punya otot kayak gitu. Tapi nanti kali ya Shen ya. Iya dong. Tapi sebelum ini tunjukin lagi dong ototnya. Iya deh, boleh deh. 1, 2, 3, 1, 2, betelor semua Pak. Baik juga. Ini baru kanan Pak. Baru kanan Pak, belum kiri Pak. Kirinya nanti aja di sini ya. Pengen tahu kan tapi gimana caranya bisa bikin masa otot yang sebegitunya? Bisa Bang. Pak, Pengen kan? pengen Pak. Setelah yang satu ini tapi ya. Oke. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Tadi indah
banget ya seindah bodinya. Iya, Pak. Iya. Tamu istimewa kita kali ini. Tapi tadi kayak belum diceritain yang lebih komprehensif dan lebih Yaelah, mendalam. komprehensif. Latar belakangnya, latar belakang punya body yang kayak gitu. Pengen punya body kayak gini gimana? Kalau aku tuh pertama kali waktu lagi di Bali kan terinspirasi dari cewek-cewek yang di Bali pakai dress yang backless. Oh my god pas dia buka ya bagnya gila keren banget. Dari situ gue langsung pulang ke Jakarta, langsung ambil program gym. Kirain langsung ambil barbel, Pak. Enggak, itu hobi dulu jadi hobi. Kalau Kak Claudia? Kalau aku awalnya sih sebenarnya gara-gara putus kan dari pacar. Ini nih. Buat ya alasan Motivasi. Motivasi. Siapa tahu terinspirasi Bu Yunik. Mantan aku sukanya cewek-cewek Latina. Jadi aku ke gym awalnya tuh kayak pengen kayak badan Latina kan. Terus habis itu lama-lama ketemu ada satu trainer yang melatih Kacaya nih. Kacaya, terus dia kayak, lu nggak mau kayak lebih level up gitu. Terus kayak siapa? Kayak ini Cahaya ini dia baru mau kompetisi. Terus aku pas lihat Kacaya, ih pingin banget badannya kayak Kacaya. Tapi kan padahal speaking of Latina, kamu kan udah cukup Latina Kak sebenarnya dari segi mukanya gitu. Terus emang badan Latina kayak gimana Kak? Kayak hourglass sih. Hourglass. Iya Ya, kan? ya, ya. Tapi bukan berotot, tapi kenapa akhirnya malah mau yang berotot? Nah, gara-gara aku nge-gym terus kayak ada sesuatu yang kurang nih apa ya. Terus kayak kata pelatihku, ya lihat ini si Cahaya gitu. Jadi kayak mantan trainer aku tuh kayak bangga sama Kacaya karena hasilnya kayak gini Kacaya gitu. Berarti ini terinspirasi. Kalau inspiratornya sendiri gimana nih? Kalau saya mulai-mulainya actually kurang sehat pas itu. Oke. Kurang sehat terus Sakit-sakitan maksudnya. nggak sakit-sakitan, tapi low blood pressure gitu, kayak low iron. Jadi lagi resting dan kalau lagi resting kan pasti nonton TV ya di rumah ya. Terus lihat MTV channel dari Amrik dong pastinya, terus cewek pembawa acaranya itu berototnya keren, gak terlalu besar tapi cuttingnya. Jadi aku lebih kayak, kok bisa ya sampai kayak gitu ya badannya, kok bisa. Pas sembuh langsung ke gym, get a trainer, langsung kayak kasih lihat fotonya. Ini goal saya, kira-kira berapa lama? Dia bilang 3 bulan kalau makannya bersih. Aku bilang benar bisa ya, karena aku emang kalau kerja pasti ada goal lebih motivasi, right? Lebih motivasi. Dan jujur abis 3 bulan badan saya bisa seperti itu. Dari situ saya mau lagi, dan tidak pernah berhenti sampai hari Tapi kan ini. badan kayak gini sebenarnya stereotipnya kayak laki-laki tuh. Itu komentar keluarga sama teman-teman gimana? Awal-awal kayak kakak saya sendiri suka bilang, because I also like to dance ya. Terus kakak aku bilang, aduh kamu waktu di panggung tuh kelihatan banget loh ototnya terlalu besar. And at that time aku diam aja karena ini sesuatu yang saya terpanggil, saya suka. Dan pada waktu itu belum ikut kompetisi, di mana saya nggak tahu jalan saya bakal kemana jauhnya. Dan untung saya dengerin kata hati saya sendiri, bukan merasa kecil karena orang judging seperti ini atau kakak saya pun sendiri. Dari sana 1 tahun atau 2 tahun kemudian ada yang lihat saya on Instagram dan ajakin saya untuk kompetisi ke luar negeri. Dari situ saya mulai sampai sekarang saya belum pernah berhenti. Tapi perempuan-perempuan kayak gini bisa makanan kayak gini gak sih? Of course, bisa, balance. Bisa. Yang nggak bisa yang kayak gini ya? Jangan, itu kalau nggak itu bisa. debus jatuh. Oh nggak usah nahan ya berarti untuk makanan sendiri? Selama nggak oil sih ya bisa. Lagi off season. Kalau lagi off season bisa. Ya, kalau lagi off season kita bisa balance dan also ada yang namanya flexible dieting. Jadi flexible dieting itu kita hitung kalori kita. Jadi kalau ini kira-kira kita makan misalnya ini 200 kalori, ya udah ntar nasi yang 200 kalori kita tidak makan, kita balance it out. Ya. Jadi nggak perlu sampai siksa diri banget. Nggak harus seperti itu. Kak, aku punya fun fact tentang Bina Ragawati ya, bisa dibilang Apa tuh? ya. Yang pertama, fun fact-nya adalah harus mencapai massa otot yang signifikan untuk bisa bertanding. Emang iya? Not really. Not really sih. Not really, karena kita yang dinilai adalah simetri dan proporsional tubuh wanita dan keindahan. Untuk bikini ya, karena banyak kategori. Ada yang bodybuilder kategori itu ceweknya lebih besar-besar. Oh, ada yang lebih besar dari ini? Ada. Momen Ada fisik, masuk paling Pak. kecil. Ya, kita Mana kan besarnya, kecil. Mbak? Besarnya mana? Segini. Saya kira dua digabung. Dua digabung lah. Dua digabung. Ada. Jadi woman fisik kelasnya. Kalau Ya. di women's itu awalnya ada yang kelas di paling bawah Bawahnya itu fit fitness model, fit model, terus ke bikini,
Wellness, figure, sama ada woman fitness. fisik. Ada woman Woman fitness fisik. juga. Fitness, woman fisik, bodybuilder. Oh ini yang bikini semua ya? Ya. Iya. Yang bikini itu berarti Lebih simetris aja? keindahan. Ya, simetris, proportionate, keindahan, balance ya, balance. Up and down, badannya harus balance. Gak bisa otot. Sekalian dong, dijelasin dong. Aku pengennya sekalian dipraktekin dong, Oke. Kak. Oke. Apanya tuh? Latihannya lah. Oh, latihannya. latihan. Oh, latihan. Ada nih. Ya, Oke. Oke. Ayo Kak. Nah, Coba ini mau dia praktekin. nih. Ini. Let's go, Claudia. Berat lagi. Berat, Yo. Pak. Ya. Coba Mbak Novi. Ini latihan untuk apa nih? Squat. Oke, squat. Squat dulu. Coba Mbak Caya. Kita bisa. Kak, pakai heels gitu. Iya nggak apa-apa. Oke. Oke. Jadi kayak ini ya. Wow. Itu fokus areanya berarti di bagian mana tuh? Glutes. Bokong, glutes. Oh, glutes ini. Ya. Kaki Kalau dan bisa glutes juga lah, Coba dong nih. Aku coba Coba dong. Pak, saya mau lihat Mbak Caya, Mbak. Enggak bisa. Ya, Bu, udah Bu, udah Bu, Coba Bu, laki-laki Bu, ya. jangan, Coba. jangan. Nanti takutnya. Shoulder press tuh Kak. Shoulder ya. Yes. Ya, masih bisa. Yes. Yang lain dong, yang lain dong, yang lain dong. Biasa Pak Sina, udah Juga biasa. bisa. Iya, bisa. Dan lain Kalau sebagainya. deadlift juga bisa kayak. Shoulder press, girl. Shoulder press. Shoulder press. Untuk bahu, untuk duduk bahu. kali ya. Oke. Oke, duduk, nggak apa-apa. Coba untuk yang shoulder press ini Novi Tresna. Oke. Coba. Ini shouldernya kan kelihatan banget aja. nih. Duduk aja. Ya. Maaf. Wait, Bisa nggak? 3. Wah, gila nih. susah. Wow. Ini agak bocor ya, Say. Pagi-pagi seru Ini banget. itu lebih buat shoulder ya. Iya. Baca aja Thank you. juga. Ini langsung berkeringat bisa, ya. Bisa deadlift juga. Deadlift bisa. Licin tuh udah basah tuh. Hati-hati udah licin. Kakak dulu kali, Kak. Oke, deadlift. Wow. Oh, wow. Oke, cukup Oke. ya. Udah licin. Udah licin Kak Austa. Bang Mai, coba Bang Mai. Kalau saya Coba biasa, dipel, Pak. kalau saya biasanya begini Pak. Apa tuh? Ah, enggak. Itu ngangkat kaki Bang. Itu Pak. Tapi fun fact ya, kalau misalnya mau angkat berat-berat gitu, emang harus kayak jongkok dulu. Karena Ya, kalau jongkok enggak dulu. bisa. Kena lower back. Ibu-ibu nih gimana Kak? Jadi kalau misalnya mau Angkat angkat galon yang di berat-berat rumah nih, jadi angkat gitu galon di atau rumah. apa gitu, jadi harus kayak begini dulu baru. Karena kalau bisa langsung gini itu bisa pinggang. Betul. jepit ya. Oh, jadi ini Pemirsa, jadi ya Pak. apa pemirsa? Atau saya? Jadi Mbak Claudia memperagakan cara ngangkat galon di rumah itu nggak boleh begini posisinya. Nggak boleh pakai punggung. Jadi Gimana, ini gimana, mesti gimana? jongkok dulu. Ya. Kalau emang nggak sanggup tinggal aja udah ya. Gimana coba? Ini kan ada ibu Coba. misalkan Basah ya. pengen naikin ini ke dispenser. Berarti naikinnya harus kayak gimana nih? Jadi jongkok dulu. Jongkok dulu. Satu, tahap pertama pegang. Pegang angkat. Kalau nggak bisa ya udah minta tolong aja lah. Iya. Tapi ini berguna Mama banget mah loh. ditinggalin. Soalnya kalau langsung biasanya tuh banyak orang yang kayak hal sepele kayak mau ngambil apa tuh suka kayak tiba-tiba syaraf kejepit lah apa itu kadang Yes. itu bahaya banget. Yes. Oke. Dari lah yang kayak gitu-gitu Pak. Tentunya kalau latihan kayak gini tuh perlu personal trainer ya, Kak? Ini sambil Iya. berdiri aja nih. Enggak dong. Balik dong Pak, balik Pak. Balik Nggak mau Pak. ya. Gimana sih tadi? Gini ya, pakai kaki. Ya. Langsung bisa tuh. Tapi kan Tapi kalau kalau- misalkan yang kayak gini-gini butuhnya personal trainer nggak sih? Iya. PT gitu nggak sih? Awal ya, pasti. awal-awalnya iya. Kalau Sekarang- sendiri sekarang? kecekit kali. Awal-awalnya iya, nanti ke depannya kan udah belajar teknik-tekniknya. And then slowly bisa ngerjain sendiri, nggak usah ada personal trainer forever. Oh. Awal-awalnya. Ngomongin masalah PT, Gimana? aku juga ada temen nih. Temen Pak, lagi, temen bagus Bapak lagi nih. mulu. Iya kan banyak temennya. Oke. Ini dia tuh PT yang bisa ngajarin kita gimana badannya biar bisa kayak mereka. Kasih Pak. Makanya. Kasih, Nih, Pak. Ada PT-nya nih. Nah. PT-nya. Iya, ini Ayo, ini PT-nya. Ini PT. Nah. Bukan, beda. Kenapa musiknya serem banget, Pak? Iya, orang kan riang-riang, Pak. Halo. Halo dia. Nanti kita fokus di ini ya. Oke. Nih, ini PT temen saya, Pak. Pak, Ya. saya kenal nih Pak sebenarnya Pak. Oh iya? Dia bukan pelatih beginian Pak. Terus siapa? Pelatih burung Pak. Nah, burung apa? Coba Susio. Burung pakit.
Gitu doang. Katanya PT gimana sih? Iya, abis sama Boyong Pakai ini jadi jago dia kan, suaranya jadi saya habis. Ya, ini ke Oh, ini apa? Kita dibohongin Gym semua ya? Enggak, saya emang Nggak dibohongin, bener, Bu, Nih, bener. kalian nih, Iya. paling berat angkat beban berapa kilo? Paling berat kalau latihan. Tergantung. Berat. Tergantung latihan apa? Kenapa dulu? Tergantung Ya. latihan shoulder. Ya, shoulder atau apa gitu paling berapa kilo? Di berapa? Ya, Shoulder 60. 60? ya sekitar 60-an. 60? Ah, masih kecil. Mau berapa? Saya mah angkat beban keluarga. Iya. Lebih dari 60 kilo. Oh, itu lebih tuh beban tuh. Ya berarti bohong nih, gimana? Apa? Bukan PT kan berarti? Ya bukan, saya masa PT badan kayak gini. Ya udah deh. Tadi nanya Pak, Ya, Bang Mai itu siapa katanya? Hah? Mau tahu kan Bang? Lihat aja nih Mbak. Ayo kita lihat deh. Videonya, let's go. Orang mana bang? Bandung. Ah, Bandung. Persib. Itu udah jelas saya mah nih kalau di Belek nih dayanya saya bukan merah tapi biru. Pemirsa Pagi-Pagi Seru, tamu istimewa pagi ini adalah seorang komika, yaitu Ariska Dwi Priyono. Beneran masuk tuh bisa diturunkan tong. Tapi dalam dunia stand up ia lebih dikenal dengan nama Anyun Cadel. Dikejar anaknya Prabu Kian Santang. Anyun Cadel memiliki ciri khas yang gak pernah gagal mencuri perhatian karena kekhasannya saat berbicara cadel yang justru menjadi identitas kuat yang membuat penampilannya mudah dikenal. Saya menikmati karena menurut Aing teh ketika Persib juara konvoy semua serasa jadi dulu benernya tuh karena Persib juara kabeh nggak jadi dulu. Nah pemirsa, tentunya mau tahu lebih dalam tentang sosok Anyun Cadel ini kan? Kita ulik langsung aja yuk di studio Pagi-Pagi Seru yang pastinya seru. Sih kalau udah bagus dibagusin itu pasti PSM. Dia inovasi mah itu bukan, tapi Stadion Mata Angin dihancurin rata, tinggal puing-puing. Saya izin stand up ya. Teman-teman, saya selain stand up sekarang kerjaan saya itu sebagai aktor. Wow. Bintang film. Tapi kemarin tuh saya mendapatkan peran yang menurut saya yang cukup sulit. Saya jadi pocong. Iya, itu jadi pocong itu sulit. Kenapa saya make upnya tuh bener-bener di make upin bener kayak pocong. Bahkan pocong asli ngeliat saya dia takut. Minder, saking seremnya itu ya. Dan juga jadi pocong itu adegannya tuh kan yang mungkin beberapa kalian tahu pocong itu loncat-loncat ya. Nah ini sutradaranya so tahu. Jadi pocong saya itu nggak dibikin loncat, dibikin adegan melayang. Ini kan yang bikin susahnya dirincain saya ya. Iya. Akhirnya di akalnya itu dia diambil gambar segini, jadi di bawahnya saya pakai skateboard. Oke. Supaya kelihatan ngelayang. Cuma kan kalau namanya main skateboard itu harus ada ilmu keseimbangan, ilmu fisika gravitasi. Main skateboard itu harus begini kan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, tangannya begini, baru seimbang main skateboard. Saya kan jadi pocong, kaki diikat, tangan juga diikat, pakai skateboard. Jadi begitu action gitu ya jatuh. Itu ambian jadi pocong benar itu, beneran ambian mau mati itu. Belum selesai sampai itu, ada lagi adegan yang paling sulit itu, adegan dikubur hidup-hidup. Wah itu yang paling sulit tuh. Awalnya itu saya diminta diganti pakai stand in. Cuma saya sebagai orangnya aktor kan ya, nggak usah pakai stand in, saya aja. Asik. Itu dikubur hidup-hidup tuh saya cuma punya waktu 40 detik. 40 detik. Lewat 40 detik, beneran lewat Kubur. itu. Beneran dikubur dan nggak usah dikubur lagi, udah ada batu nisannya juga. Beneran mati itu. Itu semua pada panik. Ingat ya, Anyun di bawah cuma punya waktu 40 detik, jangan lama-lama langsung diangkat. Karena ini bahaya, karena nggak pakai oksigen, nggak pakai alat apapun ya. Siap, semua udah panik, mulai adegan. Saya dikubur hidup-hidup, mulai adegan. Nah ini nih, lawan main saya, anak stand up komedian, Viko Fahija, sama Kang Jopi Project. Yang harusnya dia langsung ngangkat, dia di atas improve, malah ngelucu. Ya elah, 20 detik lewat, 30 detik lewat, saya udah pengap di bawah tuh. 40 detik lewat, masih aja ngelucu. Udah pengap banget nih. 50 detik lewat, sampai pocong sebelah udah nanya ke saya, Mas penghuni baru? Iya, masih aja di atas tuh. Untung malaikat gak nyampe saya tuh, gak nyampein saya, untung tuh. Kalau ada saya bilang tunggu-tunggu saya lagi syuting. Oh, ternyata ini tuh stand up komedian bukan PT. Iya. Kenapa tadi ngebohong kemarin? Katanya PT lagi. Jadi calling di sini. Ngakunya Pak. Itu latar belakang jadi komika tuh dari kapan sih? Dari 2012.
2012. Oh, udah 2013 ya, udah lama. 10 tahun lebih. Itu kalau stand up 10 tahun. kan ada caranya kan biar jadi lucu tuh gimana? Ya, caranya tuh kita hidupnya apes aja. Itu penting kisahnya tuh. Yang penting kalau kita banyak kejadian apes ya udah. Biar ada cerita ya. Beda cerita. Bikin lucu lagi ya. Iya kan, karena komedi itu kan tragedi plus waktu. Cuma kita sudah bisa mengaminin, baru kita bisa jadi bahan stand up gitu. Bang, kalau jadi komika kan berarti udah sering spontan-spontan kan? Heeh. Nah, Bang, mau dong. Dong. Ya elah, beda acara kali Beda. itu. dong. Bang, Ya. coba dong Bang, ngerayu tuh ada tiga wanita perkasa. Ayo di dong, sana. mana mau yang mana dulu? Bang. Yang saya yang tengah aja deh. Oke, yang tengah. Ayo, Bang, tiga-tiga bisa nggak, Bang? Ayo coba. Dari Novi dulu, dari Novi. Oke, Dari Novi. aku mau dong digombalin tapi bikin aku ketawa-ketawa bisa nggak? Coba Anyun. Novi mana pesan Lihat Novi? ke sana, Kak Novi. Ya, Anyun sebelah Anyun. Oke. Ya. Oke. Kanopi. Iya. Kanopi. Kan namanya Kanopi. Kita kakak Buat kan talang tua ya. air, buat talang air Kanopi. Ya juga bisa nahan juga kan. Oh iya iya. Oke, teteh Novi. Iya. Tenopi. Iya. Tenopi mending punya pacar orang cadel tau. Kenapa? Karena orang cadel itu setia. Setianya? Iya, karena orang cadel nggak bisa ngomong cerai. Iya. Boleh. Jadi kalau boleh nanya nggak sih Ya. kalau cerita lucu tuh pengalaman pribadi atau nyontek dari mana gitu? Pengalaman pribadi. Oh, jadi kebanyakan emang tuh. hidupnya lucu ya setiap hari Iya. ya? Ini aku lucu banget juga. Gimana nih? Bisa dijadiin. Lagi dong, belum. Ya, ayo dong. Wah, Bang Claudia. udahlah cukup ada lagi ya. Satu lagi. Oh, Bacaya. Kita harus uji dulu Coba nih komika digombalin, nih. gombalin. Ini salah rayu banting nih. Iya. Yo, Kan sekarang tuh banyak ya cowok-cowok tuh yang emang ngomongnya kasar, ya kan ngomongnya gitu. Percaya, kalau orang cadel itu orangnya sopan-sopan. Iya, Gimana tuh? karena orang cadel ini nggak bisa ngomong kasar. Nggak bisa tuh. Bener sih. Ya, ngomong jorok nggak bisa. Bener juga sih. Ya kan? Ngomong kotor, apalagi tuh? Iya. Kotor. Paling ngomong berdebah, bajingan itu bisa tuh ya. Bisa. Ya, penting ada R-nya. Itu sopan-sopan makanya. Oh, oke. Tuh. Satu lagi masih bisa kali. Hah? Satu lagi. Satu lagi dibawa pulang aja bisa nggak dibawa pulang? Jangan Dibawa dibawa pulang. pulang. Mesti dibuktiin di sini. Iya, buktiin dong. Satu lagi dong. Oh ya udahlah. Ayo sini. Kasihan banget jadinya Ayo. ya, Bang. Ini salah-salah disaltoin loh nih. Iya, sayang. Curang kok panggilnya sayang sekarang. Tadi itu di depan saya tuh mau pesen matcha, Iya. tapi nggak jadi Kenapa? karena di sini ada masa depan aku. Bisa. itu. Enak ya orang jelek gombal ya? Parah banget. Enggak, Bang. Keren juga. Iya. Ini jago juga nih Ini komika nih. nggak mau dirayu juga. Udah habis bang bahannya bang. Soalnya udah 3. tapi Belum kan- siapin lagi. Ya. Bang, kan ini ada kecadelan ya. Ya cadel. Nah itu gimana sih dijadiin kelebihan malah? Awalnya tuh kadang jadi ya awal ya itu kan kadang lagi di pas waktu ya komedi awalnya kita Anyun sering diceng-cengin dulu kan dari kecil cadel gitu tapi akhirnya ya udah jadi bahan materi aja jadiin kelebihan karena kalau kita ini jadikan kekurangan itu kelebihan bakal jadi nilai poin juga gitu kan sekarang tuh jadikan kekurangan itu kelebihan. Tapi Abang pernah minder nggak sih, Bang? Minder enggak sih Kalau karena nggak bisa ngomong minder juga. Ya benar sih, dari tadi dibahas ada RR terus ya. Tapi kalau di depan wanita-wanita perkasa, kalian sebagai laki-laki minder nggak sih ngomong-ngomong tentang minder? Wah aku nggak minder, aku tangannya gede juga kali. Buka kali, Ya udah, kalau buka gitu dulu, di- Sienna. Oh enggak, aku Buka enggak kali. minder kok. Enggak, aku juga enggak. Buka dong. Gede loh. Bang Ai juga mau nunjukin. Enggak, saya nggak di sini. Nggak di sini. Sekarang tuh cewek lebih suka yang one pack. Oh. Iya. Emang bener Kak? Yang buncit iya. Yang one pack bisa ngasih mobil, ngasih Oh, ngasih. iya. Dua-duanya udah nggak apa-apa. Itu beda tuh. Oh, beda ya. Pikir dulu. Tapi ini kan udah juga internasional nih ya. Bentar dong Konten. ya. Kompetisi. Fun fact dulu. Apa sih diberhentiin gini? Ada Pak dari tadi Pak. Ya udah. Main Bang Pek. Fun fact tentang Bang Anyun ini, kalau Bang Anyun pernah nyaris dikeroyok warga. Emang iya? Hah? Oh iya. Ini ceritain Ada bilang. lagi nih ya. Ini oh iya boleh ya. Bang, biar lebih Iya. ini ya. Iya. Biar lebih kaget, biar lebih Ya. kaget. Abang Anyun katanya pernah ada pengalaman nyaris dikeroyok warga. Emang iya? Iya. Benar. Enggak Iya. kaget Gimana? dong, kaget dong. Dulu. Jadi ya zaman-zaman sebelum stand up, zaman-zaman masih kehidupan liar lah gitu ya.
Kenapa? Liar, kehidupan liar. Kehidupan nakal ya, kehidupan nakal. Masih nganggur ya dulu ya. Ini lihat, saya takutnya ada polisi nih, aman gak ya? Apa-apa. Oh, jadi zaman dulu ada. Ada security. Aman. Iya. Jadi ada isu gitu, terus motor saya udah dikejar gitu, terus motornya udah dibakar kan. Mau dikejar, nah saya pikir saya daripada dikeroyok sama warga, dibakar hidup-hidup, saya lebih baik loncat ke bawah. Itu dari atas kan. Jadi ada gue itu loncat ke bawah. Jadi daripada istilahnya daripada mati sama orang mending mati langsung aja gitu. Ya kan? Bikinnya gitu awalnya tuh. Iya. Iya, langsung aja jadi nggak pelan-pelan gitu. Tapi untungnya pas turun ke bawah loncat ke tebing itu selamat. Gitu, masih ketahan itu. Alhamdulillah itu. Jadi dulu abang kriminal. Ya dulu kan, sekarang udah aman kan. Pasina, Dulu. kayaknya temennya Pasina dari tadi ngeliatin Anyun kayaknya mau ditanyain nih Pak. Ada yang mau ditanya nggak ke Anyun nih? Sebagai Ya. komika. Novi mungkin kayak tertarik banget. Saya masih jomblo, Kak. Zodiak saya ya. Aman. Pede banget. Katanya Novi tadi kan pengen belajar stand Iya, pengen belajar stand up gimana sih caranya biar dapat aja ide-ide lucunya Oh gitu. gampang, nanti DM saya aja langsung. Oh iya. Ini. di sini. Istri nggak marah kan? Oh saya masih jomblo Kak, tenang, saya aman. Nah, Tapi ini berat juga ya kalau pacaran sama dia ya. Kenapa? Kitanya malah jadi cewek ya, takut ya. Jangan Nah, ini kekurangan sedikit, nyali iya. dong. Sebagai perempuan ada fun fact lagi nih. iya, Iya. fun fact lagi buat Hah? Bang Anyun. Bang Anyun ini katanya sebelum apa ya? Ini. Sebelum menjadi komedian, Hah? lihat bandara ini cuman di film aja. Emang iya? Ngeliat apa? Ngeliat bandara. Iya, saya tuh. Bandara bukan bandala ya, Bang? Ya, dulu tuh impian saya tuh pengen banget naik pesawat gitu kan, karena kalau ngeliat pesawat saya minta duit zaman dulu ya. Ya kan? Wah, minta duit. Akhirnya pengen langsung nih, ada nggak sumber duitnya tuh di atas tuh. Akhirnya saya naik pesawat waktu itu alami kesampean. Saya minta duit ke pramugarinya, malah dimarahin. Apaan? Ada duitnya nggak? Ternyata itu. Ini kan udah naik pesawat kemana-mana kan? Iya, Ini juga udah alhamdulillah. naik pesawat kemana-mana nih. Iya. Pernah Oh, iya. kontes di mana aja? Amerika, Australia, Jepang, India, Philippines. Hampir muter-muter semua. Oh iya. Oh iya ya, saya paling lihat itu di atlas doang itu. Iya. Di atlas itu. Ini udah langsung ya. Itu semuanya berarti udah pernah. Kalau aku pertama kali kemarin di Malaysia dan pertama kali ketemu Claudia di sana. Aku di Bali sama Malaysia sih. Oh. Itu di Malaysia ngangkat Petronas. Iya. Pengennya sih ya. Tapi menang semua tuh. Menang, alhamdulillah. Wah, Keren banget. Nanti Bang kita bahas dong, Pak Shena. Baik, Pak. iya dong. Tapi nanti aja ya, kita istirahat dulu, kita mau Oke. makan dulu. Pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pagi Seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pagi Seru. Teh ai, Iya, makan soto tuh kebiasaan. enak banget ya kalau Teh Ai lagi makannya. Tapi kita balik lagi deh ke sini deh. Iya deh, boleh deh. Ini gimana sih, apa sih manfaat nge-gym fitness untuk perempuan? Kalau buat kebanyakan wanita ya, kita feel good in the inside and the outside ya. Dan bukan cuma kita badannya kita lebih strong, bangun pagi tuh kayaknya we can conquer the world, kayak strong banget. Tapi mindset kita juga jadi lebih strong lagi. Jadi benefitnya banyak sebetulnya, badan merasa enak, mindset pun feel good, feel Ya, ya. strong. Ya, tapi kan ada bagian-bagian yang sering dilatih kayak back, leg, terus juga chest. Ya. Itu kenapa harus dilatih sih? Manfaatnya beda-beda berarti atau gimana? Of course, jadi biar juga pertama seimbang ya, balance body-nya, nggak cuma latihan atas ntar berotot, kakinya nggak berotot, kan aneh juga ya. Nah, kalau ini Lihatnya. Mbak Caya nih. Ini untuk apa nih Mbak Caya? Nah, iya itu tuh. Latihan Bicep. Itu biasa. back. Oh, lagi latihan back ini ya? Iya, itu back. Iya. Oh. Ini buat ngelatih apa nih kebanyakan nih Mbak? Untuk itu latih back. back. Jadi supaya back kita strong. Kalau back ini kita rear strong, delts. ya itu rear delts. Itu buat Oke. shoulder. Oke, gini, tapi kan ada perempuan-perempuan di luar sana yang khawatir kalau nge-gym badannya gede. Ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya? Nggak semudah itu. Enggak Yes. semudah Iya. itu. Karena kan gerakan-gerakan khusus karena kan nggak sih? perempuan nggak punya hormon testosteron, jadi nggak mudah untuk buang. Ada gerakan khusus yang bikin nge-gym itu nggak bikin terlalu gede nggak sih? Sebetulnya gede atau enggak dari makanan kita Dari sehari-hari. makanan. Kalau kita makannya over, di dalam kita ada otot, luarnya ada lemak. Jadi kelihatannya lebih gede. Air. Sebetulnya itu makanan kita yang membuat kita gede or kecil. Tapi kalau makannya bagus, terus mau melatih otot kita, pasti jatuhnya lebih tone sih wanita-wanita. Dan Idealnya tuh latihan berapa kali seminggu sih? well, bagusnya setiap muscle group di training ya. Jadi ada hari back, hari shoulder, hari glute sama kaki.
Oh, 3 sampai 4 minggu untuk pemula 3 kali 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Ya. Itu high back itu kita ngelihat ke belakang berarti. Ngelihat masa depan. Nyun. Ini kan 4 kali. Anyun ngapain latihannya apa? Apa? Bang Anyun pernah latihan kayak gitu nggak sih kayak kita gym? Oh saya tuh Latihannya apa? latihannya itu saya Memperkuat beban hidup. memperkuat ya beban hidup aja saya tuh. Wih, itu aja. malah Ya, diperkuat. lebih banyak, saya lebih banyak di ini sih di pikiran di otak ya. Pak ya, itu sih. Burung kepala. Iya. Tapi Pak, Pikiran. mungkin Jalan. banyak pertanyaan di masyarakat yang mau nanya. Kalau misalkan ada batas waktu umur nggak sih latihannya? Nggak ada. Timeless. Terus aja selama masih bisa ngangkat aja deh. Bahkan saya juga punya klien yang umur 45 baru datang ke saya karena dia baru ke dokter bilang bone density dia mulai melemah karena semakin kita berusia lebih tua gitu, bone density kita, tulang kita kan semakin tidak strong seperti sebelumnya. Jadi pasti Apa bone density itu apa? Lebih kepadatan tulang. Padatan tulang. Yes. Dan semakin kita berumur itu akan semakin weaker. Iya. Yes. So banyak yang datang ke saya umur 45, 50 bahkan ada klien yang 57 untuk melatih bukan untuk kompetisi, but untuk sehari-hari supaya tetap strong. Masa depan mereka semakin mereka tua tetap strong, bisa jalan sendiri, bisa hidup mandiri. Itu penting. Oke. Jadi goal mereka untuk masa depannya bisa hidup mandiri. Kak, terakhir dong mungkin untuk merubah stigma masyarakat ini yang selalu mikir kalau punya badan yang berotot itu jelek lah atau mungkin malah Laki-lakian. iya kayak laki-lakian, iya bener, takut malah ngeri gitu-gitu gimana Kak? Dulu sih stigmanya begitu ya. Kayak banyak yang bilang kalau nge-gym itu hati-hati nanti ototnya jadi kayak cowok gitu. Tapi setelah makin kesini tuh makin banyak yang nge-gym justru. Ya. Dan makin kesini banyak yang admire kita, bahkan yang bilang kita wow, otot you bagus, badan you bagus, strong. Jadi kesininya orang lebih udah lebih teredukasi ya tentang otot. Jadi udah berbeda cara berpikirnya. Kalau malah jadi contoh kali Mbak ya. Jadi contoh supaya Jadi mau memotivasi. Malah kalau di luar negeri orang-orang tuh lebih appreciate sama cewek-cewek yang ngeton badannya. Yes. Kalau di luar negeri kamu jalan ke supermarket atau kemanapun semua tone, nggak ada yang kurus-kurus banget, bahkan nggak ada. Tapi gimana sih ngelihat perempuan-perempuan bodinya kayak gini? Justru jadi motivasi buat saya ya. Lihat cewek aja bisa berotot gitu ya. Jadi besok ke gym? Gym. Ayo sana dulu ya. Wah, sayang banget ini pembicaranya seru banget. Tapi durasi kita udah habis. Iya nih, aduh. Ya ampun, aku sedih banget. Besok sambung lagi Bu Nik. Ya udah besok lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Besok lagi. Tamu istimewanya sama ya? Sama ya Mbak. Besok kita akan kembali di jam 9.30 sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Hari ini jangan lupa besok nonton lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.